Yang saya hormati di sini partner-partner saya ada Bapak Aditri, ada Ibu Rina, ada Pak Nafi, kemudian seluruh tim, ada Ibu juga di situ dan seluruh tim di sini yang telah bekerja keras untuk film ini, khususnya Pak Helvi. Semua sudah mengenal siapa Pak Helvi, orang yang sudah cukup berpengalaman di bidang perfilman. Untuk syukuran film kami hari ini, hari pertama, rencananya kami akan setelah syukuran, setelah baca doa, setelah press conference ini kita akan mulai syuting pertama kita hari ini. Dan sini saya perlu sedikit jelaskan bahwa kami mendapat sebuah cerita, sebuah konsep cerita yang cukup menarik, yaitu Rambut Kafan. Rambut Kafan ini terinspirasi dari viralnya cerita di sosial media yang kami angkat dalam bentuk cerita. Kami olah selama lumayan cukup lama, berbulan-bulan kami olahnya itu. Kami merasa ini cukup menarik secara seluruh bagian-bagian dari proses pengerjaan ini, mulai dari pemilihan judul, pemilihan desain posternya, pemainnya, dan yang paling penting pemilihan sutradaranya tidak salah buat saya, karena saya sendiri sudah kenal baik dengan Pak Helvi. Pak Helvi ini adalah sutradara yang sudah banyak membuat film-film besar, film-film box office. Sama saya juga pernah dulu ada Terowongan Rumah Sakit, ada Loyang Karawang. Jadi itu perjalanan yang kita pernah lewati bersama-sama. Kebetulan bulan Januari yang lalu saya hubungin Pak Helvi untuk bahwa saya ada konsep seperti ini, dan Pak Helvi langsung tertarik dengan konsep ceritanya. Kita mulai langsung mengadakan satu ikatan kerjasama, ikatan kontrak di mana kita mulai bekerja sama. Dan khususnya di sini saya berterima kasih kepada Pak Helvi yang sudah sangat kooperatif. Setiap ide dan masukan yang diberikan sangat kooperatif orangnya. Enaklah diajak kerjasama itu, enak, mau menampung segala masukan-masukan. Kemudian juga teman-teman wartawan mungkin lihat kenapa di sini kombinasi artis kita agak berbeda kali ini. Kita menggunakan artis yang sudah cukup punya nama di dunia entertainment, seperti Catherine Wilson, orang kenalnya sebagai Keket, seperti Whitney Ismail dan Yama Carlos, semua udah kenal. Tetapi banyak nama-nama juga yang sudah dikenal, tetapi mereka lebih selebriti, mereka punya sosial media sendiri. Kayak Bulan Sutena ini punya follower yang puluhan juta juga. Nita Gunawan juga followernya cukup banyak. Kemudian siapa lagi di sini, ada Astrid ya, ada Astrid juga, ada siapa lagi yang saya belum sebutin, ada Aiman, ada putranya Adipura, ada Kathleen Kos yang orang kenal Kathleen sebagai salah satu TikTok horror juga dan sebagai salah satu gamers wanita Indonesia ya. Siapa lagi? Ada anak-anaknya Mak Vera di sini, Nena dan Bule ya. Cut Ashifa. Nah ini menurut kami ini kita proses castingnya cukup teliti ya, cukup panjang juga dengan berkali-kali mengulang-ulang casting. Ada yang diajukan, ada yang ditolak, ada yang diganti. Prosesnya emang cukup cukup memakan waktu. Nah kembali lagi kepada kerjasama ini mungkin saya bisa katakan bahwa ini adalah film pertama saya yang 2 draft terakhir skenario saya tidak baca karena saya sudah yakin dengan Pak Helvi karyanya, karena memang ceritanya ditulis ulang oleh Helvi di sini, ditulis ulang, dirapikan kembali. Salah satu keyakinan saya kan juga kan Pak Helvi ini juga script writing dari luar negeri gitu, jadi saya lebih percayalah bisa memainkan emosi penonton seperti roller coaster, karena saya cuma pesan sama Pak Helvi tolong emosi penonton itu kita jaga seperti di roller coaster. Pada saat sedang naik ke atas penonton deg-degan, pada saat turun ke bawah itu pada teriak-teriak gitu. Nah kurang lebih
lebih seperti itu. Dan dua draft terakhir saya nggak baca karena draft sebelumnya saya udah lihat, udah cukup menarik gitu. Nah, saya berharap dengan Helvi sebagai sutradara dan komposisi pemain yang kita udah atur di sini, ini bisa memberikan another box office year tahun ini. Amin. Mohon diaminin. Saya sedikit cerita tentang proyek ini. Pertama kali Pak Sangkar tawarin saya untuk menyutradarai film ini. Awalnya ya, Pak Sangkar Punovi cukup sering telepon saya karena saya agak ragu ya untuk menyutradarai. Apalagi saya belakangan ini saya lebih suka dengan konsep saya indie production. Bahkan setelah saya sukses kemarin menjelang maghrib, hampir beberapa PH besar yang tahu bisa kerjaan, bahkan ada yang juga kirim kontrak gitu. Tapi saya lebih tertarik untuk bekerja indie dengan saya dengan company sendiri, terus saya mengelola sendiri gitu. Nah, beberapa kali Pak Sangkar telepon karena kita pernah kerjasama juga di Starvision dulu. Oke, pada akhirnya saya terima karena Pak Sangkar kirim saya sebuah foto Jamil usia 5 bulan. Nah, itu yang membuat saya ajak diskusi soal cerita karena cerita tentang pemikiran ini sangat relate dengan saya. Jadi pertama kali soal jemur rambut kafan, pertama saya nggak begitu tertarik sama sekali juga. Nah, setelah ada bagian dari cerita ini tentang janin 5 bulan, terus tentang ibu-ibu yang survive tentang kehamilannya, cerita itu sangat relate dengan saya saat usia saya waktu itu 14 tahun, karena saya menjaga ibu saya hampir 2 bulan di rumah sakit. Waktu itu ibu saya hamil 8 bulan dan sampai ibu saya melahirkan. Nah, itu waktu saya masih di Padang dulu ya. Nah, dari situ saya mulai membicarakan proyek ini sama Pak Sangkar. Saya mungkin tertarik untuk menyutradarai film ini, tapi skenario-nya harus diubah. Saya tertarik, tapi salah satunya adalah skenario-nya harus diubah. Skenario diubah yang berfokus pada tentang cerita tentang family, bagaimana seorang anak yang mengidolakan bapaknya pada akhirnya kecewa, dan bagaimana seorang bapak yang berusaha untuk fight untuk keluarganya. Nah, yang penting ceritanya itu berangkat dari sana dulu. Nah, setelah semuanya Pak Sangkar setuju, baru saya mau menerima kerjaan ini. Karena buat saya membuat film sekarang ini cukup harus hati-hati ya, apalagi soal cerita. Nah, setelah itu saya dan tim kerja. Kebetulan kemarin saya juga cukup ada proyek yang kita produksi sendiri, rilis tanggal 16 Maret kemarin. Nah, sedikit tertunda, mohon maaf juga partner-partnernya Pak Sangkar tertunda karena kesibukan saya juga. Pada akhirnya saya dan tim lewat diskusi yang cukup ketat juga, karena saya juga tipikal yang menulis dan semua tim saya harus baca dan mereka juga harus kasih advice, mereka juga harus kasih catatan-catatan, karena saya kan juga tidak terlalu yang overconfidence dengan apa yang saya buat gitu. Lewat diskusi yang panjang, lewat revisi yang panjang, akhirnya saya dan tim menyelesaikan sampai draft 8, dan semoga filmnya nanti menarik dan semoga secara cerita juga semua artis juga nyaman dengan cerita-cerita itu dan bisa memainkan setiap peran itu dengan cukup baik.